Hai, ketemu lagi dengan saya Dea. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum pernah buka video-video saya sebelumnya, boleh dicek di YouTube channel saya. Judulnya tentang bayi tabung. Jadi saya pernah posting 2 video sebelumnya tentang bayi tabung. Gimana proses bayi tabung itu harus dipersiapkan. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf. Sebetulnya ini lebih ke podcast ya daripada vlog. Tapi nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian-kalian pasangan-pasangan yang memang belum dikaruniai. Pertama-tama, saya ini memiliki penyakit autoimun. Jadi sebetulnya tidak ada gejala dalam sehari-hari, itu tidak ada gejala sama sekali. Namun mungkin penyakit autoimun ini akan berpengaruh bila terjadinya kehamilan. Jadi bisa saja terjadi clotting atau penggumpalan atau aliran darahnya itu tidak lancar untuk sampai ke embrio tersebut. Jadi embrio tidak akan tumbuh menjadi fetus atau bahkan bisa terjadi seperti hal-hal yang sebelumnya saya pernah alami. Sebelumnya saya pernah kehilangan bayi saya ketika masih usia 13 minggu dengan mendadak ya waktu itu. Jadi denyut jantungnya tiba-tiba berhenti. Jadi kami simpulkan mungkin adanya gangguan dari autoimun tersebut atau dari supply ke uteroplasenta. Nah, itu terjadi pada tahun lalu. Jadi tahun ini insya Allah kami akan mencoba lagi untuk program. Jadi tahun ini sebetulnya akan dilakukan satu siklus sebelum ini bahkan, namun belum terjadi juga karena isu-isu dari corona ya. Jadi saya sendiri dan suami agak mengurangi untuk keluar rumah dengan hal yang tidak urgent, sehingga untuk rencana bayi tabung ini mungkin akan ditunda hingga keadaan-keadaannya aman. Nah, sambil menunggu kami mulai lagi siklus fertilisasi in vitro, tapi kami akan menjalani yang frozen embryo transfer. Jadi kami sudah memiliki embrio-embrio yang sudah disimpan di dalam laboratorium yang ada di Klinik Morula Jakarta, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan mentransfer embrio tersebut. Namanya frozen embryo transfer. Kalau tidak salah tentang frozen embryo transfer sudah pernah saya utarakan di vlog saya sebelumnya. Jadi buat yang kalian masih belum paham bagaimana proses apa sih bayi tabung yang fresh dan apa bedanya dengan frozen itu. Nah, oke. Selama masa menunggu, kalau saya bilang itu adalah masa persiapan. Jadi yang bisa saya lakukan pertama, yang pasti tubuh saya sendiri harus fit. Jadi pertama bisa atur pola makan ya. Maksudnya kalau sehat itu wajib ya, tapi ya bolehlah kadang-kadang kita juga menyenangkan diri sendiri. Tapi semua itu harus ada batasnya, karena dalam jangka waktu biasanya saya akan mulai ketika 3 bulan sebelum saya mulai program. Jadi misalkan mulai program adalah bulan menstruasi bulan Maret. Nah, saya akan sudah mulai mempersiapkan di menstruasi bulan Januari. Karena dalam jangka waktu tersebut sel telur kita itu sebetulnya
sudah bisa ada yang dipersiapkan untuk nantinya dia akan menjadi sel telur yang dominan. Kenapa dibutuhkan juga untuk mencapai sel telur dominan atau sel telur yang matang? Karena itu sangat penting bagi produksi hormon-hormon yang berasal dari sel telur, di mana nanti hormon-hormon tersebut akan berpengaruh terhadap rahim atau endometrium kita. Maka itulah sebabnya dibutuhkan persiapan itu nggak hanya pada saat siklus mau dilaksanakan bayi tabung, tapi kalau bisa sih 3 siklus sebelumnya. Selain makanan, saya juga olahraga. Nah, olahraga ini sebetulnya bukan yang semacam kayak harus di-push gitu ya, tapi istilahnya bergerak saja dalam 1 minggu beberapa kali. Biasanya saya 3 kali dalam 1 minggu. Cukup 15 menit tapi rutin. Jadi bisa senam, bisa zumba, atau mungkin kalau kalian suka yoga. Hanya saja semenjak keadaan seperti ini saya mulai membatasi aktivitas fisik di luar. Jadi apapun yang saya kerjakan kalau bisa dari rumah. Nah, jadi kalau olahraga sebetulnya itu pada saat kita tidak program pun sebetulnya wajib itu baik untuk meningkatkan kadar vitamin D3 yang ada di dalam tubuh kita untuk dipecah menjadi vitamin D yang aktif. Nah, apa sih penggunaan dari vitamin D itu? Nah, jadi saya sebelum mulai program itu memang sudah mempersiapkan untuk mengkonsumsi vitamin-vitamin yang meningkatkan karena pada saat imun. Kita mulai dilakukan embrio transfer, kan endometrium kita itu harus dalam tahap reseptif ya. Nah, dalam tahap reseptif tersebut itu penting sekali sistem imun kita bekerja sesuai dengan kondisi yang kita mau. Jadi bukan berarti pada saat adanya embrio terus sistem imun kita malah menandai embrio tersebut sebagai hal yang harus dimusnahkan seperti itu, dianggap seperti benda asing, karena memang sebagian dari DNA embrio kan punya suami kita gitu. Jadi gitu guys, kenapa berjemur itu juga diperlukan. Nah, berjemur yang baik memang hanya cukup 10-15 menit saja. Untuk iklim tropis seperti di Indonesia, biasanya kita mulai dari pukul 8 pagi. Jadi tidak terlalu siang atau tidak terlalu pagi, karena yang kita butuhkan ultraviolet yang tipe B, dimana gelombangnya itu memang dia agak berbeda dengan yang tipe A, dimana tipe A itu akan ada sepanjang hari, dan tipe A itu lebih berbahaya. Sinar UVB yang kita butuhkan itu yang bagus, yang akan merubah vitamin D non aktif menjadi aktif melalui penyerapan dari kulit kita. Jadi penting juga loh guys, waktu kita lagi berjemur itu sebaiknya tidak memakai pakaian tertutup ya. Maka dari itu sebaiknya memang di dalam rumah. Jadi kalau rumah yang baik memang harus ada sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, karena kalau misalkan kita memakai baju tertutup seperti ini atau kita memakai sunblock, maka sinar UV tersebut tidak akan masuk ke dalam kulit kita. Lalu yang keempat gitu guys, suplemen-suplemen yang bisa dibutuhkan, misalnya asam folat, lalu vitamin D3, atau mungkin kalian butuh vitamin-vitamin tambahan seperti semacam multivitamin, itu boleh. Itu boleh tujuannya digunakan, yaitu membuat kita lebih sehat dan mempersiapkan ini aja tubuh kita untuk hamil. Jadi memang kita nggak asal-asalan ya, maksudnya hamil itu kan buat saya itu adalah suatu anugerah ya. Jadi nggak mungkin saya hamil itu tanpa persiapan, tanpa finansial yang jelas, tanpa persiapan yang jelas kapan waktunya. Karena menurut saya itu sebuah tanggung jawab yang besar. Kalau misalkan memang saya belum mampu, maka saya tidak akan
mempersiapkan kehamilan tersebut. Jadi kalau bisa misalkan kalian mulai minum susu atau yang semacam ramuan-ramuan herbal itu boleh juga loh. Jadi beberapa teman saya menyarankan juga untuk minum-minuman yang kita buat sendiri. Jadi kita menyeduh beberapa akar-akaran. Maksud saya seperti jahe, temulawak, lengkuas, atau semacam sereh itu bisa. Namun saya tidak akan membagi resepnya di sini, tapi saya tekankan itu boleh. Jadi maksudnya ada beberapa ramuan herbal alami yang bisa dipercaya untuk meningkatkan kesuburan. Satu lagi, kalau teman-teman mungkin ada yang alergi, sebaiknya juga dihindari pada saat embrio transfer, karena alergi yang terpicu itu dapat meningkatkan sistem sel imun kita. Jadi dia akan meningkat mendadak dan langsung rasanya seperti ingin berperang, seperti itu. Dan keadaan tersebut tidak baik ketika memang ada embrio yang sedang menurut ditanam. Saya balik lagi, yang akan mempengaruhi keberhasilan itu adalah diri kita sendiri, keyakinan kita, dan satu lagi ya takdir. Nah, sekali lagi teman-teman, apa yang saya katakan di sini bukan semata-mata menggurui, tapi saya hanya sharing. Mungkin dari kalian ada yang berhasil. Ya, jadi sekian dulu ya sharing kali ini. Semoga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kita usahakan, dan apa yang kita harapkan tahun ini segera terwujud. Bagi kalian yang ingin sharing, boleh tulis di komen. Bye-bye!